Kita masuk sekarang ke adab-adab muadzin. Yang pertama, ikhlas dalam melakukan azan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pamer kalau dia suaranya bagus misalnya, ya. Atau hanya untuk menunjukkan pada orang kalau dialah yang terpilih di kampung itu, di kota itu, di masjid itu misalnya. Karena kita sudah tahu hadisnya tadi sudah saya bacakan, kata Nabi SAW, Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, dia dalam keadaan berwudu, pada saat azan. Jadi nggak boleh dia azan dulu baru dia keluar wudu untuk sholat. Dia wudu dulu baru dia azan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, karihtu an adzkurallah azza wajal illa ala tuhrin atau qala ala tahara. Aku tidak ingin sama sekali berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, ya. Yang ketiga, termasuk azan tentunya, yang ketiga adalah dalam kondisi berdiri, ya, bukan duduk. Itu termasuk adabnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal fakum fanadi lis-shalah, dalam hadis sahih, wahai Bilal berdirilah, kumandangkan azan lalu panggil manusia untuk salat. Yang keempat, dianjurkan menempati tempat yang tinggi. Tentu kalau zaman sekarang sudah ada mikrofon, alhamdulillah, tapi di beberapa tempat, misal di pegunungan, di sawah, ya, dia lagi ke sana tidak ada mikrofon pengeras suara, dia mau azan, maka dia cari tempat yang tinggi. Karena disebutkan karena Bilal yu'adzin min baitin imra'atin min Bani Najjar lianna baituha a'lal bait, hadis Abu Daud. Bilal dulu selalu azan dari atas rumahnya seorang wanita dari suku Najjar, karena rumahnya itu paling tinggi di Madinah, guna supaya suaranya kedengaran kepada semua orang gitu ya. Yang kelima, suaranya bagus, menarik, supaya orang tertarik untuk datang sholat gitu kan. Menggerakkan kepalanya ke kanan pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ke kiri pada saat dia mengucapkan hayya 'alal falah. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, anna Aba Hudzaifah anna Aba Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu faja'altu atatabba fahu huna wa huna bil adhani yaminan wa shimal hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku memperhatikan dan melihat Bilal pada saat azan, maka aku melihat mulutnya pada saat dia mengucapkan itu, terus aku perhatikan dan aku temukan, ya, dia membalik ke arah kanan dan balik ke arah kiri, terutama pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang kelima, yang keenam, meletakkan, ya, jari telunjuknya ke dalam kuping, dimasukkan ke dalam kuping, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan juga hadis Ibnu Hibban. Tujuannya sebagian ulama mengatakan supaya dia tidak terganggu dengan suara lain dan dia fokus kepada azannya. Yang ketujuh, dia juga menggunakan pakaian yang bagus. Ini ulama masuk ke tambahkan, ya, pakaiannya bersih, rapi, karena dia mau azan, panggil orang untuk sholat. Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah baju-baju terbaikmu pada saat kau sedang menuju ke masjid. Yang paling layak adalah muadzin dan imam tentunya. Yang kedelapan, dia harus punya muru'ah, takwaan yang tinggi, ya. Maksudnya dia punya hubungan yang baik sama Allah, orang saleh. Nggak boleh sembarangan orang azan ini. Orang yang biasa mabuk azan, atau orang yang ahli maksiat azan, ini nggak boleh, ya. Karena memang kata para ulama, dia adalah orang yang bisa dipercaya dalam agama kita, maka harus orang yang memang dasarnya jauh. Yang kesembilan, dia melakukan sunnah-sunnah dalam azan, diantaranya adalah azan 2 kali pada saat subuh, sebagaimana hadits tadi Bilal dan Ibnu Ummu Maktum. Dia tidak berbicara setelah iqamah. Kalau setelah azan, antara azan dan iqamah dia boleh berbicara, dia sholat, dia berdoa, dia ngingatin orang. Tapi kalau dia sudah iqamah, nggak boleh lagi dia bicara apa-apa. Bukan dia bicara, sekarang tugasnya imam yang boleh bicara. Muadzin diam. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad masalah itu, maka beliau mengatakan itu dilarang. Kemudian yang ke-11, dia langsung mengerjakan azan pada waktunya tanpa menunggu instruksi siapapun.
dan dia menunggu iqamah sampai imam datang. Jadi ini adabnya. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya muadzin lebih berhak dengan azan dan imam lebih berhak dengan iqamah. Jadi kalau sudah masuk waktu gak perlu tunggu siapapun, biar presiden gak ditunggu, azan langsung. Tapi kalau untuk iqamah tunggu imamnya. Dan itu terjadi, adab ini dijaga oleh para sahabat ya, kecuali darurat sekali sudah mau keluar waktu baru kemudian dialihkan atau dilakukanlah iqamah itu. Atau memang imamnya menyatakan tidak datang misalnya. Dan ada orang yang layak menggantikan imam. Yang ke-12, dia menjauhi itu berlebih-lebihan dalam melakukan, boleh memperindah tapi jangan berlebihan. Kayak terlalu panjang azan yang semestinya indah iya tapi jangan terlalu lama. Misalnya azan setengah jam gitu kan. Misal contoh, siapa tahu ada orang begitu iseng gitu.